berdua itu digaji oleh saya. Nah, kemudian kurang dari sedetik, Ngabalin langsung naik emosinya, langsung dari mana itu asal bicara dan sebagainya lah, kata-kata yang standar Ngabalin lakukan untuk menyerang lawan bicaranya. Padahal rakyat jelata saja kalau mendengar itu kan sudah langsung bisa menangkap. Oh iya, namanya orang-orang yang digaji oleh pemerintah, tentu dia menggunakan dana dari rakyatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara Rocky Gerung lagi, Ngabalin jadi emosi, Guru Besar Erlangga menjadi kelimpungan. Ya, ini terjadi saat diskusi yang mengarah pada debat yang terjadi di acaranya TV One Dua Sisi. Ini ingin saya angkat karena saya kira pemerintah belum mencoba memunculkan cara-cara baru dalam menghadapi komplain dari masyarakat. Dalam hal ini tentu adalah dari Rocky Gerung. Nah, seperti kita tahu, Rocky Gerung adalah orang yang pandai dalam menganalisa sebuah kejadian, mengolahnya, kemudian menyampaikan itu dari sudut pandang yang lain. Tentu dalam konteks mengkritisi pemerintah. Nah, kita lihat selama ini pemerintah dalam menghadapi Rocky Gerung selalu dihadapkan pada situasi-situasi yang penuh perdebatan, sehingga akhirnya itu menjadi sebuah kontraproduktif untuk citra pemerintah sendiri. Apalagi pemerintah dalam hal ini adalah presiden yang seringkali diwakili oleh Ngabalin, dan kita selalu lihat bagaimana Ngabalin selalu merespon statement-statement dari lawan bicaranya dengan penuh emosional. Nah, ini kan sudah terbukti tidak efektif. Dan bagi rakyat yang menontonnya, ujungnya akan mayoritas menjadi lebih pro kepada Rocky Gerung. Bukan karena substansi soalnya, tapi karena bagaimana cara menyampaikannya. Nah, apalagi ini bahasannya tentang dana influencer. Influencer yang ditugasi oleh pemerintah untuk menyampaikan program-programnya dan barangkali untuk mempercantik citra pemerintah itu sendiri. Yang dipertanyakan masyarakat yang diwakili oleh ICW kan adalah bagaimana efektivitas dari penggunaan dana itu. Dan saya kira 90 miliar lebih itu digelontorkan. Kalau hasilnya signifikan, kalau hasilnya efektif, ada datanya, ada penilaiannya, maka saya kira itu nggak jadi soal. Nah, persoalannya kan ketika angka itu yang bukan angka kecil, apalagi di bayangan rakyat jelata, kemudian kita lihat tidak ada dampaknya, maka itu menjadi hal yang sia-sia. Maka itu yang dikritisi. Kan hasil dari proses itu adalah bagaimana agar pemerintah ke depan tidak lagi menghambur-hamburkan dana, tidak lagi menghambur-hamburkan biaya untuk program-program yang jelas-jelas tidak efektif. Kan itu ujungnya. Kita membuat persoalan ini, itu, kita mengkritisi ini, itu, dan sebagainya. Ujungnya kan agar pemerintah ke depan memperbaiki cara kerjanya. Jadi, mestinya kalau menghadapi kritikan, sindiran, atau bahkan cercaan dari Rocky Gerung, ya sudah, terima saja gitu. Oke. Terima kasih Rocky Gerung sudah memberikan statementnya, sudah memberikan pemikiran-pemikiran yang kritis buat kami pemerintah. Itu akan menjadi masukan berharga buat kami, dan tentu itu akan kami evaluasi secepat-cepatnya. Selesai, bukan terus berdalih, bukan terus mencari pembenaran, bukan terus mencari-cari kesalahan yang ada di pihak lain, bukan juga mencari-cari alasan. Ini kan yang selalu dilakukan oleh pemerintah ketika menghadapi kritikan-kritikan dari oposisi rakyat. Maka hasilnya orang-orang menjadi lebih antipati terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kemudian pemerintah hari ini dianggap gagal dalam konteks pengelolaan dana untuk influencer, pemerintah dianggap lalai, pemerintah dianggap abai, tidak mengevaluasi program itu, ya sudah, terima saja bahwa ini akan kita evaluasi. Kan selesai. Bukan lantas kemudian terus mencari cara-cara untuk membalikan keadaan, untuk menyerang balik Rocky Gerung. Ngapain Rocky Gerung diserang?
dia rakyat. Kan ini saya kira yang tidak masuk dalam frame pemerintah. Kalau Rocky Gerung menyampaikan bahwa pemerintah gagal karena buktinya dia membutuhkan bantuan dari influencer dan itu kemudian direspon dengan emosional, maka itu jelas kembali semakin menguatkan bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh pemerintah memang tidak berhasil. Buktinya menyikapi Rocky Gerung saja seperti itu gitu. Kemudian misalkan ini sekedar contoh saja ya bagaimana respon itu menjadi tidak tepat disampaikan ketika hanya mengandalkan emosi atau frame yang ada di benak pikirannya bahwa saya harus menang dalam debat ini. Misal, ketika Rocky bilang bahwa kalian berdua itu, maksudnya ke Ngabalin dan ke staf ahli Keminfo itu ya, ke staf Keminfo itu, yang mengaku sebagai guru besar Erlangga, ya, bahwa mereka berdua itu digaji oleh saya. Nah, kemudian kurang dari sedetik, Ngabalin langsung naik emosinya, langsung dari mana itu asal bicara dan sebagainya lah, kata-kata yang standar Ngabalin lakukan untuk menyerang lawan bicaranya. Padahal rakyat jelata saja kalau mendengar itu kan sudah langsung bisa menangkap. Oh iya, namanya orang-orang yang digaji oleh pemerintah, tentu dia menggunakan dana dari rakyatnya. Dari pajak. Kan contoh sederhananya begitu. Itu kan sangat mudah kita baca. Jadi ketika Ngabalin merespon itu dengan emosi, maka kita yang melihat menjadi tertawa terbahak-bahak. Ini kok staf kepresidenan kok tidak menunjukkan wibawanya gitu. Saya agak heran juga kenapa orang ini masih dijadikan andalan untuk berbicara di TV-TV nasional. Ya sayang sekali. Saya sih kasihan saja sama pemerintah kita. Citranya kan kemudian terus semakin turun. Salah satunya karena posisinya Ngabalin yang seperti ini. Saya kira kemudian juga 11-12 dengan staf Keminfo itu ya. Dalam beberapa statementnya menusuk pada kepribadiannya Rocky Gerung. Pada sosok pribadinya Rocky Gerung. Ya, menyebutkan bahwa Anda profesor belum tentu, kemudian saya profesor sungguhan. Ini arahnya kemana? Maksudnya kemana? Kok malah ingin menunjukkan sisi kedirian? Yang kita sedang bahas kan bagaimana persoalan agar bangsa ini, negara ini tidak menggelontorkan dana-dana yang memboroskan. Kalau sudah masuk pada wilayah pribadi seperti ini, kan akan jadi sangat panjang.